Legen. Galuh! Di sebuah perdesaan yang begitu ramai, di tengah riuh suara pasar dan hiruk-pikuk warga, Aditya dan Nini Dewi Galiana Tantri tengah melintas menyusuri jalan yang teduh oleh rindangnya pepohonan. Mereka tengah menuju suatu tempat yang penting dalam perjalanan mereka, hingga secara tak terduga mereka berpapasan dengan Galuh Parwati, seorang gadis anggun nan lembut yang tengah berjalan seorang diri. Melihat sahabat mereka itu sendirian, mereka pun segera menghampiri dan menyapa dengan ramah, namun penuh rasa penasaran. "Galuh, mengapa engkau sendiri? Di mana Suliwa? Bagaimana kabarnya?" tanya Galiana Tantri, dengan suara lembut penuh keprihatinan. Seketika, air mata Galuh Parwati jatuh tanpa bisa ia bendung. Isak tangisnya menggema di antara desir angin sore itu. Dengan suara gemetar, ia menjelaskan bahwa Suliwa tengah mengobati seorang putri dari kerajaan. Putri itu sakit parah, dan sebagai tabib yang dikenal dengan kesaktiannya, Suliwa diundang untuk menyembuhkan sang putri. Namun, ada janji yang menggelisahkan hati Galuh. Sang putri menjanjikan pernikahan kepada Suliwa sebagai imbalan atas kesembuhannya. Hal itulah yang membuat hati Galuh remuk. Ia merasa terluka, takut kehilangan sosok yang ia cintai. Namun, Galiana Tantri, dengan kebijaksanaan dan kelembutan seorang kakak, memeluk Galuh dan menenangkannya. Suliwa bukan lelaki yang mudah goyah oleh bujuk rayu. Ia pria yang memegang teguh janjinya. Percayalah, hatinya tetap untukmu. Ia tahu bagaimana cara menolak halus kepada seorang raja sekalipun, ujar Galiana menenangkan. Kata-kata itu menenangkan hati Galuh Parwati. Perlahan, senyum tipis muncul di wajahnya yang masih dibasahi air mata. Bersama Aditya dan Galiana Tantri, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Padepokan Sugaluh. Awalnya mereka ragu untuk ke sana, namun kehadiran Galuh dan rasa ingin tahu mereka tentang keadaan di sana membuat mereka mantap melangkah. Sudah lebih dari 3 sasi. Galuh dan Suliwa pergi. Tidak ada kabar dan tidak ada tanda-tanda mau pulang. Kakang menghitung hari rupanya. Kepergian yang dihitung. Sementara itu, di Padepokan Sugaluh, sang ayah dari Galuh, yakni Empu Mahasyura, dan istrinya Dewi Sintawati, duduk berbincang di pendapa yang teduh. Mereka membicarakan tentang putri mereka dan menantunya, Suliwa. Sudah 3 bulan lamanya tanpa kabar sejak mereka berdua memulai pengembaraan. Kerinduan mulai menggelayuti hati mereka, terutama Empu Mahasyura yang sangat ingin mengetahui keadaan putrinya dan kelanjutan hubungan keduanya. "Jangan terlalu mengkhawatirkan mereka," ucap Dewi Sintawati lembut, "perjalanan ini adalah bagian dari kehendak para dewata. Biarkan mereka menemukan jalannya sendiri." Maka kekangenan itu akan menyentuh hati mereka. Sehingga mereka pun kangen. Dan selalu berakhir dengan pertemuan. Ya, mudah-mudahan begitu. Apa benar ini jalannya? Leon, aku sangat hafal daerah sini. Kita akan melewati 2 sungai yang besar. Kemudian kita akan ketemu hutan yang paling wingit. Baru kita sampai. Ya. Paling cepat, ntar 2 hari lagi baru bisa sampai. Kamu, kalau jalan kamu seperti ini. 3 bulan juga kita tidak akan sampai-sampai. Makanya jalan sedikit lebih cepat. Besok malam kita sampai. Di lain tempat, di sebuah hutan yang lebat dan sunyi, Galuh Parwati bersama Aditya dan Galiana Tantri tengah duduk beristirahat. Mereka menikmati sejuknya udara hutan, hingga tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan 2 sosok tua yang menyeramkan. Sosok itu tak lain adalah Dewi Durgandini dan rekannya, Sudomanik. Tanpa menyadari kehadiran ketiganya,
mereka berbicara dengan suara yang cukup jelas untuk didengar. Percakapan itu membuat darah Galuh berdesir. Mereka membicarakan rencana jahat untuk menyerang perguruan Sugaluh yang dipimpin oleh suaminya, Pangeran Surapati, dengan tujuan merebut kekuasaan dari tangan Mahasyura. Mendengar rencana kelam tersebut, ketiganya langsung sepakat untuk mempercepat langkah menuju padepokan dan memperingatkan Sang Empu. Sesampainya di padepokan, ternyata Empu Mahasyura telah lebih dahulu merasakan aura jahat yang mendekat. Saat Dewi Sintawati bertanya siapa gerangan yang ia rasakan, Empu Mahasyura menyebut nama yang membuat udara terasa semakin berat, Dewi Durgandini. Tak lama kemudian, sosok itu muncul, membawa amarah dan kebencian dari masa lalu. Durgandini menunjukkan ciri khas yang tak bisa disangkal, hidungnya yang khas dan suara tajamnya. Terjadilah adu kata antara mereka, hingga akhirnya berubah menjadi pertarungan sengit. Empu Mahasyura, meskipun tahu bahwa Durgandini adalah mantan ibu tirinya, tak segan membela kebenaran dan kehormatan padepokannya. Pertarungan berlangsung sengit. Tepat ketika pertarungan mencapai puncaknya, Galuh Parwati dan kawan-kawan tiba. Namun, Dewi Durgandini yang licik telah menyiapkan ajian mematikan, ajian rengkah gunung. Dengan tipu daya, ia berhasil mengenai Empu Mahasyura dan Galuh Parwati dengan ajian tersebut. Dalam sekejap, dua sosok yang paling dicintai oleh Suliwa itu terjatuh tak bernyawa. Darah mengalir, langit seakan berduka, dan bumi pun seolah membeku. Sekali lagi kau sinir aku. Kakimu ini. Ampun tidak. Ampun. Sumat mulut busukmu itu. Hati-hati. Maaf, Guru. Ada apa Kakangku? Ada dua orang yang berniat jahat kepada kita. Yang seorang tidak asing bagi rumah ini. Siapa? Durgandini. Mahasura, kita ketemu lagi. Ya, seperti katamu, aku memang sudah dikenal di sini. Mahasura, kau telah mengobral ilmu Dasendria menjadi ilmu kacangan, yang setiap orang bisa memilikinya. Aku tidak akan membiarkan ilmu ajaib milik suamiku itu menjadi sampah. Kau mengerti? Jangan sebut lagi Romo Suryapati sebagai suamimu, Nyai. Satu yang paling disesali ayahku sampai kematiannya adalah telah mengawini perempuan seperti kamu. Dan diam-diam, kamu telah mencuri kitab ilmu rengka gunung yang sengaja dibuang oleh Romo Empu. Hei, kutuk. Satu demi satu pemilik ilmu Dasendria akan kubunuh dengan aji rengka gunungku, termasuk istri dan anakmu. Angling Dharma telah merasakan bagaimana keampuhan ilmu aji rengka gunungku. Itu pun baru separuh dari kekuatanku. Hei!
Awas, Nyai. Dia mau mengeluarkan ajian Rega Gunung. Mampus kau, Basura! Kurang ajar! Anak manis, kutu kelinci, mau coba rupanya. Galuh, awas! Awas, Galuh! Bomo, seperti ada yang sedang bertarung. Kedengarannya seperti suara Nyi Dewi. Jangan-jangan, ayo cepat. Bopo dan Galuh kena Rengka Gunung. Hah? Jangan! Iya, jangan kau gunakan yang bambu itu lagi. Bertarunglah kau dengan jujur Suliwa. Kalau kau benar-benar pendekar. Taburkan obat ini ke luka Galuh. Kurang ajar. Tuh semut, tuh kadal, tuh pengecut kok Suliwa. Galuh! Galuh! Saat melihat tubuh Galuh Parwati yang tak lagi bernyawa, tangisnya pecah, memenuhi seluruh padepokan. Ia memeluk tubuh Galuh dan menangis sejadi-jadinya, meratapi perempuan yang selama ini ia cintai, yang kini telah pergi untuk selamanya. Penonton pun terisak, tak kuasa menahan haru. Kepedihan Suliwa adalah kepedihan semua orang. Ia teringat masa-masa indah bersama Galuh, tawa, pelukan, kata-kata cinta yang kini hanya tinggal kenangan. Kehilangan itu mengoyak jiwanya, membuatnya terhanyut dalam lautan duka yang tak bertepi. Dan di sanalah cerita Galuh Parwati berakhir, tragis, pilu, namun tetap indah dalam kenangan. Sementara Suliwa, dengan air mata yang tak henti mengalir, berjanji dalam hatinya untuk membalaskan dendam dan menjaga nama baik orang-orang yang ia cintai. Dunia boleh gelap, tapi cintanya pada Galuh akan selalu menyala di hatinya. Cinta. Iya. Durgandini harus membayar mahal atas kematian kakak Empu dan Galuh. Dan semua penderitaan yang aku rasakan sekarang ini. Durgandini.
dari setan penghuni neraka. Apa salahku? Sabar Galuh. Galuh.